Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yi Xingyun bertemu dengan cucu dari murid ketujuhnya. Cucu muridnya ini bernama Gaodong. Dia berasal dari ras kurcaci. Karena ras kurcaci sangat langka, dia sedang diincar oleh tuan muda dari keluarga Jin. Mengetahui tuan muda Jin akan menangkap Gaodong dan juga tuan muda Jin ingin membunuh Ye Xingyun menjadi marah dan membunuh tuan muda Jin. Ye Xingyun melakukan hal itu untuk menyelamatkan Gaodong. Setelah masalah itu beres, Ye Xingyun meminta Gaodong untuk menyambungkan pedang tanpa ampun dengan patahan pedang yang dia dapat. Kemudian Ye Xingyun kembali ke Akademi Bintang. Dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sang Jie. Ye Xingyun melihat Sang Jie berlatih dengan sangat tekun, namun dia tidak mendapat hasil yang bagus. Ye Xingyun memberikan nasihat agar dia bisa menutupi kekurangan bakat dengan cara yang berbeda. Akhirnya, nasihat yang diberikan oleh Ye Xingyun memberikan manfaat kepada Sang Jie. Sang Jie menatap tangannya dan merasakan perubahan yang terjadi. Sambil dia berkata, "Ambil langkah mundur." Setelah terbenam dalam renungan, Sang Jie menoleh dan berkata, "Tunggu, bukankah arah saudara Ye itu melewati kediaman Wang Tian?" Merasakan Ye Xingyun dalam bahaya, Sang Jie bergegas pergi. Dia berkata, "Sial, saudara Ye dalam bahaya. Tunggu, aku akan membantumu, saudara Ye." Sesampainya di lokasi, Sang Jie sangat terkejut. Sepertinya pertarungan telah selesai. Sang Jie berkata, "Wang Tian." Seorang pria dengan tangan berlumuran darah. Dia berkata, "Haha, kau hanya cari mati." Sang Jie berteriak, "Wang Tian, kau bajingan. Kau membunuh orang." Orang yang berada di depan Sang Jie adalah Wang Tian. Dia berada di ranah Yin Point tingkat 4. Mendengar teriakan seseorang, Wang Tian menoleh dan berkata, "Aku membunuh, kenapa? Jika memprovokasiku, aku akan membunuhnya." Sang Jie sangat marah. Dia bergegas maju sambil berteriak, "Beraninya kau!" Dengan satu pukulan yang dikeluarkan oleh Wang Tian bisa mengalahkan Sang Jie. Sebelum Sang Jie terjatuh, dia berkata, "Saudara Ye." Wang Tian tersenyum bangga. Dia berkata ke Sang Jie, "Kau berada di ranah kekerasan, berinisiatif untuk melawan seseorang yang berada di alam Yin Point. Itu sama saja dengan mencari kematian." Sang Jie membersihkan bekas darah dari mulutnya. Dia memandang bekas darah yang ada di tangannya. Kemudian, teringat dengan nasihat yang diberikan oleh Ye Xingyun. Situasi saat ini seperti poplar yang terperangkap di dasar jurang. Sang Jie terdiam sejenak. Kemudian dia kembali menyerang sambil berkata, "Biarpun aku mati, aku harus membalas dendam untuk saudara Ye." Wang Tian yang melihat Sang Jie kembali menyerang, dia berkata, "Sayang sekali, sepertinya aku membunuh orang yang penting bagimu." Pukulan kembali mendarat pada wajah Sang Jie. Dia sama sekali bukan lawan bagi Wang Tian. Sang Jie kembali berpikir, "Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak mungkin bisa menembus tebing. Ini adalah kekurangan bakatku." Wang Tian kembali memukul wajah Sang Jie. Sang Jie tidak menghindari serangan tersebut, apalagi ingin melawan. Sang Jie berusaha memahami lebih dalam apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Dia membayangkan sebuah pohon yang tidak mungkin tumbuh lebih tinggi lagi dan menembus tebing. Kemudian memotongnya. Hal itu diibaratkan langkah mundur. Kemudian menumbuhkan cabang baru. Semakin lama, cabang baru itu semakin besar. Sambil memegang dadanya, Sang Jie bergumam, "Hanya ada satu jalan mundur, atau dari pandangan lain. Carilah terobosan baru." Sang Jie masih menahan rasa sakit yang dia rasakan. Dalam pikiran Sang Jie, cabang pohon yang tadinya baru saja tumbuh, semakin lama dia semakin besar, dan daunnya mulai rimbun. Hal itu membuat Sang Jie mendapat pemahaman yang baru. Dia berhasil menembus belenggu dan menerobos. Hal itu membuat Wang Tian sangat terkejut. Saat ini, Sang Jie sudah berada di ranah Yin Point tingkat pertama. Dia adalah murid ke-11 Ye Xingyun. Kekuatan yang dikeluarkan Sang Jie meluap-luap. Dia mengepalkan tangannya. Melihat hal itu, Wang Tian tidak gentar. Dia berkata ke Sang Jie, "Haha, tapi kau hanya berada di alam Yin Point tingkat 1. Sekarang, aku sudah lelah bermain. Saatnya aku mengirimmu ke neraka." Sang Jie sangat terkejut akan sesuatu. Dia tidak bergerak. Darah di kepalanya masih menetes. Sebuah aura yang membentuk tangan besar datang. Tangan itu menangkap Wang Tian. Hal itu membuat Wang Tian terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian dia dilempar ke lantai. Cakar raksasa itu milik Ye Xingyun. Dia belum mati. Melihat Ye Xingyun di depannya, Sang Jie terkejut. Dia berkata, "Saudara Ye, kau belum mati."
Ye Xingyun melirik ke belakang. Dia berkata, "Apa menurutmu Wang Tian ini bisa mengalahkanku?" Sepertinya Sang Jie salah paham. Dia bertanya, "Kalau begitu, siapa yang baru saja dibunuh oleh Wang Tian?" Ye Xingyun dan Sang Jie menatap ke dalam bangunan melalui lubang yang ada di dinding. Terdengar suara, "Dasu, betapa buruknya kau mati. Dasu." Kembali ke Wang Tian. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan berkata, "Seni bela diri apa ini? Biarkan aku pergi." Wajah Wang Tian sangat ketakutan. Dia berkata, "Kau siapa? Berhenti. Akademi Bintang melarang membunuh sesama murid. Aku murid kelas 2. Jika kau membunuhku, Akademi Bintang tidak akan tinggal diam. Lepaskan aku." Wang Tian terjatuh ke tanah, diselimuti dengan api hitam milik Ye Xingyun. Ye Xingyun mengabaikan Wang Tian dan berkata, "Kau mengancamku. Bukankah kau juga membunuh orang lain yang memiliki kekuatan lebih rendah darimu?" Ye Xingyun menatap Sang Ji. "Ayo pergi." Sang Ji menakupkan tangannya. Dia berkata, "Saudara Ye, aku Sang Ji memohon padamu untuk menerimaku sebagai murid. Di akademi ini hanya saudara Ye yang tidak meremehkanku karena bakatku. Tapi kau sering memberikanku nasihat. Jika bukan karena nasihat yang diberikan oleh saudara Ye, aku tidak akan bisa merobos ke alam Yen Point." Ye Xingyun menolak permintaan Sang Ji. Mendengar itu, Sang Ji bertanya, apa alasan Ye Xingyun menolaknya. Dengan santai, Ye Xingyun menjawab, "Itu karena kau bodoh." Sang Ji berkata, "Kau tinggal mengajar, sedangkan aku cuma mendengarkan pelajaranmu." Berpindah ke tempat Wang Tian. Dia masih dibakar oleh api hitam milik Ye Xingyun. Saat Xing Hong berada di sana, dia terkejut melihat muridnya terbakar. Xing Hong berkata, "Wang Tian, apa yang terjadi padamu?" Wang Tian berteriak, "Master, tolong aku." Melihat api tersebut, Xing Hong bergumam, "Api hitam? Api ini membuatku takut untuk mendekatinya." Xing Hong berteriak, "Aku akan membalaskan dendammu." Dia melihat Ye Xingyun, kemudian berteriak, "Ye Xingyun, kau sangat kejam dan tidak memiliki rasa keadilan. Jika kau membunuh muridku, orang tua ini akan menghancurkanmu sekarang. Cepat, hilangkan api tersebut." Ye Xingyun yang mendengar teriakan itu menoleh. Dia berteriak, "Dasar orang tua, mentang-mentang dia adalah muridmu, kau benar-benar membelanya. Berbeda jauh jika orang lain yang terbunuh, kau pasti akan mengabaikannya." Xing Hong terus maju, mendekat ke Ye Xingyun. Dia berkata, "Omong kosong, orang tua ini selalu adil. Hari ini aku sendiri yang akan menghukummu." Serangan dari seorang master seperti Xing Hong menyerang Ye Xingyun secara langsung. Hal itu membuat Sang Ji sangat khawatir. Dengan kekuatan Xing Hong, Ye Xingyun dipukul mundur. Ye Xingyun berkata, "Anjing tua, kau lumayan kuat. Aku sangat kagum padamu." Melihat Ye Xingyun masih sehat, Xing Hong bergumam, "Orang ini hanya berada di alam kekerasan. Tapi dia cuma terpental ketika menerima seranganku." Xing Hong kembali menyerang. Dia berteriak, "Kau harus mati." Sebuah token emas dilemparkan. Ye Xingyun memasukkan kekuatan spiritual ke dalam token tersebut. Kemudian dia berteriak, "Keluarlah, pria tua." Pria tua yang memberikan Ye Xingyun token tersebut muncul. Pria itu berkata, "Siapa yang berani menyakiti muridku? Sungguh lancang." Mendengar perkataannya, Ye Xingyun bergumam, "Kapan aku menjadi muridmu? Dasar tidak tahu malu." Sang Ji juga terkejut mendengar pria tua itu mengatakan kalau Ye Xingyun adalah muridnya. Xing Hong yang melihat pria tua itu sangat terkejut. Keringat di kepalanya keluar. Dia berkata, "Penatua King Yi, Anda salah paham. Dia telah melanggar aturan. Tidak ada rasa keadilan dan membunuh muridku, Wang Tian." Pria tua yang dipanggil Xing Yi ini berkata, "Dengarkan aku, Xing Hong. Ye Xingyun adalah muridku. Jika kau berani menindasnya, kau tidak akan bisa lagi berteman denganku. Tetapi jika muridku membunuh, itu tidak masalah. Jika dia membunuh, ya dia membunuh. Bisakah kau mendengar perkataanku dengan jelas?" Xing Hong yang tidak terima, dia memberikan pendapat, "Penatua King Yi, saya tahu Anda suka bermain. Jadi Anda pasti bercanda dengan saya. Bagaimana bisa dia menjadi murid Anda?" Penatua King Yi berteriak, "Diam! Apakah kau senang? Kau masih meragukan perkataan orang tua ini? Cepat pergi!" Xing Hong tidak bisa membantah lagi. Dia berbalik sambil bergumam, "Ye Xingyun, aku tidak peduli trik apa yang akan kau gunakan. Selama aku masih di dalam akademi, aku akan terus mencoba membunuhmu." Xing Hong pun pergi dari tempat tersebut. Ye Xingyun menatap Penatua King Yi dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu."
Tetapi, kapan aku menjadi muridmu? Penatua Kinggi hanya bisa menggaruk kepalanya. Dia melebarkan mulut dan berkata, kau sudah membunuh kedua muridnya. Jika aku tidak melakukan itu, dia tidak akan melepaskanmu. Jadi aku hanya bisa mengatakan kalau kau adalah muridku. Tapi, jika dia masih menindasmu, ini tidak akan mudah. Ye Xingyun tidak menghiraukan Penatua Kinggi. Dia berbalik sambil berkata, baiklah, terima kasih sudah mengingatkanku. Melihat Ye Xingyun mengabaikannya, Penatua Kinggi berkata, anak nakal, jangan bangga. Kemampuan pedangmu tidak cukup kuat. Kamu harus menjadi muridku dulu. Penatua Kinggi menatap Sang Ji yang berada di sebelahnya. Kemudian dia bertanya, nak, kau siapa? Mengapa wajahmu babak belur? Dia memperkenalkan, namanya adalah Sang Ji, murid Ye Xingyun. Penatua Kinggi mengelus jenggotnya. Dia merenung lalu berkata, ternyata kau adalah muridnya. Sesaat mereka berdua mengingat sesuatu. Sang Ji yang sebelumnya mendengar kalau Ye Xingyun adalah murid Penatua Xingyi, dengan cepat Sang Ji menakupkan tangan kepada Xingyi kemudian berkata, salam master. Xingyi tertawa. Dia berkata, bagus, kau murid yang baik, pergilah. Sang Ji bergegas menyusul Ye Xingyun. Mereka berdua berjalan berdampingan. Ye Xingyun berkata ke Sang Ji, Sang Ji, bakatmu itu hanya rata-rata. Sang Ji menjawab, murid tahu ini. Ye Xingyun kembali berkata, namun bakat bukanlah hal yang terpenting dalam jalur kultivasi. Yang terpenting adalah mengambil jalur yang paling efektif. Kau memiliki temperamen dan ketekunan yang baik. Kau cocok berlatih dengan teknik seni tubuh. Ye Xingyun mengeluarkan sebuah buku dan memperlihatkan kepada Sang Ji. Ye Xingyun berkata, hari ini aku akan memberikanmu buku seni bela diri Fajra Abadi. Jiwa bela dirimu adalah beruang yang kejam. Teknik ini sangat cocok untukmu. Sang Ji terkejut melihat buku tersebut. Dia berkata, teknik seni tubuh. Dia mengambil buku tersebut dan kembali berkata, saat ini para kultivator fokus dalam melatih jiwa bela diri mereka dan jarang mengolah tubuh fisik agar lebih kuat. Tidak ada harapan. Ye Xingyun yang mendengar keluhan itu berkata, tidak ada harapan? Jadi kau tidak ingin berlatih? Sang Ji menggaruk kepalanya. Dia merasa bersalah, kemudian berkata, murid ini tidak bermaksud seperti itu. Ye Xingyun berkata, itu wajar jika kau berkata seperti itu. Jika kau berpikir pelatihan fisik tidak berguna sejak awal, itu tidak akan baik untukmu. Kau harus bisa merubah pola pikirmu. Jika pola pikirmu tetap seperti itu, tidak peduli bagaimanapun aku memberikanmu nasihat, kau tidak akan bisa maju. Tapi, aku akan memberitahumu, latihan seni tubuh adalah yang paling cocok untukmu. Perkataan yang dikeluarkan Ye Xingyun membuat Sang Ji lebih bersemangat. Sang Ji berkata, guru benar, kekuatan spiritualku dibatasi oleh bakat. Latihan seni tubuh memang metode yang tepat untukku. Ye Xingyun berjalan meninggalkan Sang Ji. Melihat hal itu, Sang Ji berteriak, guru, yakinlah, aku pasti akan berlatih keras. Mendengar perkataan Sang Ji, Ye Xingyun melambaikan tangan dan berkata, ayo kembali dan berhenti memanggilku guru. Sang Ji menjawab, baik guru. Berpindah ke tempat lain, Ye Xingyun telah berada di sebuah ruangan. Tanaman herbal, teratai merah api, melayang di depan Ye Xingyun. Ye Xingyun menatapnya. Dia berkata, memurnikan teratai ini sebelum menelan api yang berbeda di dalamnya dapat menekan api yang berbeda. Yang terpenting adalah mendapat peluang dari teratai merah api selama pemurnian. Kekuatan menyelimuti teratai merah api. Sesaat, teratai merah api itu mulai mekar. Sebuah api yang berwarna ungu menyala di atasnya. Ye Xingyun yang melihat itu bergumam, ini dia, keinginan teratai merah api. Api tersebut diserap oleh Ye Xingyun dan masuk ke dalam hati 10 iblis. Dengan kekuatan api tersebut, Ye Xingyun berhasil menaikkan tingkat kultivasi. Saat ini, dia berada di tingkat 9 ranah kekerasan. Ye Xingyun sangat senang. Dia berkata, sepertinya keberuntunganku dalam hidup ini cukup bagus. Di luar kediaman, Sang Ji juga masih terus berlatih fisik dengan teknik Fajra Abadi. Seseorang yang mendengar keributan di luar, dia berteriak, berisik, jangan mengganggu orang yang sedang tidur di tengah malam seperti ini. Kembali ke Ye Xingyun. Dia masih menggerak-gerakkan tangannya, merasakan perubahan kekuatan yang baru dia dapat setelah menerobos ke tingkat 9. Ye Xingyun berkata, 10 api iblis jadi lebih kuat setelah melahap api teratai merah api. Tapi aura ini sedikit berbeda dari api iblis di kehidupanku sebelumnya.
dan juga api iblisku. Ye Xingyun merasakan firasat buruk. Dia mencoba memeriksa sekitar. Sebuah serangan muncul dari atap. Ye Xingyun yang menyadari itu segera menghindar. Wajahnya menjadi dingin. Dia melompat ke atas dan berteriak, "Cari mati!" Seseorang yang berada di atas genteng cukup terkejut mengetahui Ye Xingyun selamat. Orang itu mengenakan pakaian serba hitam, juga mengenakan penutup wajah. Serangan Ye Xingyun langsung menghancurkan penyusup tersebut hingga hancur tak berbekas. Kemudian Ye Xingyun menghela napas. Dia menjadi kesal dan berkata, "Aduh, kenapa sampah ini datang di tengah-tengah malam seperti ini?" San Jie yang mengetahui gurunya baru saja mengalahkan seseorang yang menyelinap. Dia menanyakan keadaan gurunya. Dua orang yang berada di belakang Sang Jie, salah satu dari mereka adalah Lian Rong. Dia menunjuk Ye Xingyun dan berkata, "Saudara Sansu, itu dia. Orang itu yang membuat saudaraku buta." Pria yang bernama Sansu berkata, "Nak, apa kau yang menyakiti saudara laki-lakiku?" Ye Xingyun menjawab, "Tidak." Lian Rong berkata, "Kau jelas-jelas menyakitinya." Sansu berkata, "Dari suara dan postur tubuhmu, apakah kau anak yang terakhir kali menolak Xin? Katakan, apakah kau adalah orang itu?" Sansu menjadi kesal dengan Ye Xingyun. Ye Xingyun menjawab, "Ya, itu aku." Lian Rong yang mendengar itu berkata, "Haha, kau sangat sombong. Aku tidak berharap kalau kau juga menyinggung saudara Sansu. Seluruh akademi mengetahui kalau saudara Sansu menyukai gadis Yin ini. Kau berani bilang kalau kau menolak Yin." Sansu ini adalah pria yang bertukar pukulan dengan Ye Xingyun saat dia bertemu dengan Yin setelah pelelangan keluarga Jin. Perkataan Lian Rong yang mempertegas kalau Sansu dengan jelas-jelas mengejar Yin, akan tetapi Yin malah mengejar Ye Xingyun dan Ye Xingyun malah menolak Yin. Hal itu membuat wajah Sansu membiru. Lian Rong kembali bertanya, "Apakah saudara Sansu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Yin?" Sansu menjadi kesal. Dia menampar wajah Lian Rong hingga giginya copot. Sansu berteriak, "Jangan banyak bicara jika kau tidak mengetahui kebenarannya. Lebih baik kau diam saja." Ye Xingyun berbalik sambil melirik Sansu. Dia berkata, "Tanpa diduga, kau masih memiliki otak. Jadi aku tidak akan memperpanjang masalah ini." Sansu tertawa. Dia berkata, "Kecepatan kultivasimu memang sangat cepat, tapi di hadapanku, kau tidak ada apa-apanya. Dan kau sama sekali tidak memiliki kualifikasi." Sansu dengan percaya diri menyerang Ye Xingyun. Dia bersiap mengeluarkan pedangnya, dan berkata, "Kau akan mati di tanganku." Ye Xingyun menghindari teknik pedang Sansu. Dia sudah berada di belakang Sansu, dan bersiap-siap untuk menyerang. Pukulan itu mendarat di punggung Sansu. Sansu terkejut dengan teknik yang digunakan oleh Ye Xingyun. Api hitam menyelimuti tubuh Sansu. Pukulan yang dilakukan oleh Ye Xingyun berisikan api hitam. Sansu berteriak, "Cepat, selamatkan aku!" Sebuah bom asap diledakkan. Seseorang bergegas ke Sansu. Sansu berteriak, "Bunuh dia untukku!" Seseorang yang datang itu berkata, "Tuan muda, ayo kita pergi dulu." Ye Xingyun yang mendengar suara itu berkata, "Ternyata di sini ada orang lain." Berpindah ke sebuah kediaman. Pria berjubah hitam dengan tato di wajahnya, dia mencoba mengobati Sansu. Pria berjubah hitam itu berkata, "Api hitam ini terlalu aneh. Tetapi, Tuan muda tidak perlu khawatir. Anda akan baik-baik saja." Sansu berkata, "Baiklah." Kalau kita lihat, pria berjubah hitam ini terlihat mirip dengan orang dari Sekte Iblis yang menyerang Yin. Jangan-jangan mereka bekerja sama. Pria berjubah hitam berhasil mengeluarkan api hitam yang berada di dalam tubuh Sansu. Sansu bertanya, "Apakah dari sebelumnya kau sudah berada di sini?" Pria berjubah hitam mengiyakannya. Tanpa bertanya lagi, Sansu menampar wajah pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam yang tidak mengerti mengapa dirinya ditampar, dalam hati dia bertanya. Sansu menunjuk pria berjubah hitam dan berkata, "Mengapa kau tidak membunuhnya terlebih dahulu?" Pria berjubah hitam itu menjawab, "Pria tua itu melindunginya. Aku tidak berani membunuhnya." Sansu berkata, "Apa yang kau takutkan? Bukankah kau berada di lapisan kelima alam Yin Point?" Pria berjubah hitam berkata, "Anak itu sangat aneh. Kekuatan serta kultivasinya berada di luar dugaan. Tingkat keempat alam Yin Point seperti tuan muda saja kewalahan menghadapinya. Kultivasi orang tua itu tidak lebih dari tingkat 5 alam Yin Point. Walaupun dia berhasil dikalahkan, dia tidak akan rugi. Kecuali tuan muda." Sansu kembali menampar pria berjubah hitam. Dia berteriak, "Brengsek! Ada apa denganku?" Sansu memegang kerah baju pria berjubah hitam, kemudian dia berkata,
Kumpulkan semua orang untukku. Pria berjubah hitam ketakutan. Dia berkata, Tuan muda, coba kau pikirkan kembali. Ini Akademi Bintang. Jika kita tidak berhati-hati dalam mengambil tindakan, kita akan berakhir dengan kematian. Sansu sangat marah dengan nasihat dari pria berjubah hitam. Dia melemparkan pria tersebut. Sansu berteriak, kau menyuruhku memikirkannya kembali. Yang menjadi tuan muda itu kau atau aku? Cepat, kumpulkan orang-orang. Aku tidak percaya, dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Berpindah ke tempat Ye Xingyun. Dia sedang bersama dengan Sang Jie. Ye Xingyun menunjuk ke suatu tempat dan berkata, tempat ini yang kau bicarakan. Sang Jie menjawab, benar guru. Alkimia di akademi secara umum tidak membutuhkan tungku pil. Menara kembang api ini adalah bagian dari akademi yang menakjubkan. Di depan Ye Xingyun terdapat sebuah bangunan yang tinggi dan megah. Bangunan di depan ini adalah menara kembang api. Mereka berdua memasuki menara tersebut. Sang Jie berjalan dengan Ye Xingyun. Dia menjelaskan, menara ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama memiliki banyak tungku alkimia untuk alkemis. Lantai kedua adalah area panas yang digunakan untuk melatih tubuh. Kemudian di lantai 3 ada 5 tetua penegak hukum yang memiliki status lebih tinggi dari tetua pintu dalam. Dan hanya ada 5 penegak hukum di Akademi Bintang. Rumornya ada sekelompok api aneh yang berada di bawah menara kembang api. Dan 5 tetua tersebut berada di sini untuk memadamkan api tersebut. Guru, saya akan pergi ke lantai 2 untuk berlatih. Jika Anda berlatih alkimia, Anda bisa berlatih di lantai pertama ini. Mereka berdua berpisah. Ye Xingyun melihat seorang pria berambut kuning. Dia bergumam. Bahkan di sini ada alkemis 33. Selama dia berusia kurang dari 15 tahun atau 16 tahun, bakat alkimianya akan sangat bagus. Pria berambut kuning memperhatikan Ye Xingyun. Dia melihat apa yang dilakukan Ye Xingyun. Kemudian dia bergumam, rumput Yinhua, setan kekurangan yin, batu balik 3 kekurangan yin. Ini adalah bahan untuk menyempurnakan pil Yin Xiu kelas 3. Anak ini seumuran denganku. Apakah dia masih ingin menyempurnakan pil Yin Xiu sepertiku? Ye Xingyun masih fokus dengan pemurnian obat. Dia memasukkan bahan herbal ke dalam tungku. Pria berambut kuning juga masih memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun mengeluarkan api untuk membakar tungku obat. Pikiran Ye Xingyun masih terus difokuskan ke dalam pemurnian. Diperkenalkan, pria yang berambut kuning ini bernama Tang Xingjing. Dia adalah ketua Persatuan Alkemis Akademi Bintang. Melihat apa yang dilakukan oleh Ye Xingyun, Xingjing berkata, dia berhasil. Dalam hati dia bergumam, teknik yang digunakan anak ini lebih bagus dariku. Kualitas pil yang dia suling juga lebih tinggi dariku. Ye Xingyun mengeluarkan pil yang dia suling. Wajahnya sangat senang. Dia berkata, akhirnya aku menyelesaikannya.